Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kasus mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan judul Pengangguran Terbuka Pasca Pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Adapun anggota kelompok 3 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, laporan ini merangkum data teori evaluasi, kebijakan, serta rekomendasi dalam konteks pemulihan pasar tenaga kerja Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 memberikan dampak ekonomi yang luar biasa signifikan pada Indonesia. Kebijakan PSBB atau pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, menyebabkan aktivitas ekonomi nasional terhenti secara besar-besaran di hampir semua lini. Berbagai sektor usaha terpaksa merumahkan karyawan, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja demi menjaga keberlangsungan usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global. Tingkat pengangguran terbuka atau yang biasa kita sebut TPT yang sebelum pandemi tepatnya pada Februari 2020 berada pada angka 4,99%, melonjak menjadi 7,07% hanya dalam 6 bulan pada Agustus 2020. Ini adalah angka tertinggi dari satu dekade terakhir dan menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Indonesia mengalami tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala dan kecepatan seperti ini. Hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam itu bahwa pemulihan pun tidak berjalan secara linear, meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai stimulus fiskal termasuk program kerja prakerja atau program kartu prakerja dan program pemulihan ekonomi nasional. Angka pengangguran masih bertahan di atas level pra-pandemi bahkan hingga memasuki tahun 2023. Fenomena ini mendorong kelompok kami untuk mengkaji topik ini secara mendalam, dan dari sisi akademis, kasus ini sangat relevan untuk dikaitkan dengan konsep-konsep inti ekonomi makro seperti hukum Okun yang menjelaskan hubungan antara pertumbuhan output dan tingkat pengangguran, lalu output gap, yaitu selisih antara PDB aktual dan PDB potensial, lalu jenis-jenis pengangguran baik friksional, struktural, dan siklikal, dan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter. Dengan memahami latar belakang, kita dapat lebih objektif dan mengevaluasi apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan apa yang seharusnya dilakukan lebih baik. Demikian latar belakang dari saya. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai ringkasan data TPT dari tahun 2020 hingga tahun 2023 melalui data Sakernas BPS. Pada slide ini ditampilkan perkembangan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia berdasarkan data Sakernas dari BPS selama periode 2020 hingga 2023. Sebelum pandemi, tepatnya pada Februari 2020, TPT berada di angka 4,99% atau sekitar 6,88 juta pengangguran. Angka ini menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang relatif stabil. Namun, ketika pandemi COVID-19 melanda, banyak aktivitas ekonomi terhenti sehingga terjadi peningkatan pengangguran yang cukup signifikan. Pada Agustus 2020, TPT naik menjadi 7,07% atau sekitar 9,77 juta orang, yang merupakan titik tertinggi selama periode pandemi. Memasuki tahun-tahun berikutnya, kondisi ekonomi mulai membaik seiring pemulihan berbagai sektor usaha. Dampaknya, tingkat pengangguran berangsur menurun. Pada Agustus 2023, TPT tercatat sebesar 5,32% atau sekitar 7,86 juta orang. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan tren pemulihan setelah pandemi. Meskipun demikian, tingkat pengangguran pada tahun 2023 masih sedikit lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi, sehingga upaya penciptaan lapangan kerja tetap perlu menjadi perhatian dari semua orang.
Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai ringkasan data TPT dari tahun 2020 hingga tahun 2023 melalui data Sakernas BPS. Pada slide ini ditampilkan perkembangan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia berdasarkan data Sakernas dari BPS selama periode 2020 hingga 2023. Sebelum pandemi, tepatnya pada Februari 2020, TPT berada di angka 4,99% atau sekitar 6,88 juta pengangguran. Angka ini menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang relatif stabil. Namun, ketika pandemi COVID-19 melanda, banyak aktivitas ekonomi terhenti sehingga terjadi peningkatan pengangguran yang cukup signifikan. Pada Agustus 2020, TPT naik menjadi 7,07% atau sekitar 9,77 juta orang, yang merupakan titik tertinggi selama periode pandemi. Memasuki tahun-tahun berikutnya, kondisi ekonomi mulai membaik seiring pemulihan berbagai sektor usaha. Dampaknya, tingkat pengangguran berangsur menurun. Pada Agustus 2023, TPT tercatat sebesar 5,32% atau sekitar 7,86 juta orang. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan tren pemulihan setelah pandemi. Meskipun demikian, tingkat pengangguran pada tahun 2023 masih sedikit lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi, sehingga upaya penciptaan lapangan kerja tetap perlu menjadi perhatian dari semua orang. PDB dan perubahan TPT. Pada slide ini saya menjelaskan hubungan antara pertumbuhan PDB dan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia selama periode 2019 sampai 2023. Grafik batang berwarna biru menunjukkan pertumbuhan PDB, sedangkan garis merah menunjukkan tingkat pengangguran pada tahun 2020. Kontraksi ekonomi sebesar sekitar 2,07% akibat pandemi COVID-19. Dampaknya, tingkat pengangguran meningkat tajam hingga sekitar 7,07%. Kemudian, sejak tahun 2021, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan PDB kembali positif. Seiring pemulihan tersebut, tingkat pengangguran menurun secara bertahap dari 6,49% pada 2021 menjadi 5,32% pada 2023. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Ketika ekonomi tumbuh dan aktivitas produksi meningkat, perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang. Hubungan ini dijelaskan oleh hukum Okun yang menyatakan bahwa setiap penurunan output atau pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah cenderung meningkatkan tingkat pengangguran. Pada analisis ini, koefisien Okun diperkirakan sekitar 0,30, yang berarti setiap penurunan output gap sebesar 1% dapat meningkatkan tingkat pengangguran sekitar 0,3 poin. Teori makro yang digunakan untuk menganalisis fenomena tersebut digunakan 3 teori makroekonomi utama. Yang pertama, jenis-jenis pengangguran, yaitu pengangguran friksional, struktural, dan siklikal. Setelah pandemi, ketiga jenis pengangguran ini muncul, terutama pengangguran siklikal akibat penurunan aktivitas ekonomi. Yang kedua, hukum Okun yang menjelaskan hubungan negatif antara pertumbuhan output dan tingkat pengangguran. Ketika pertumbuhan ekonomi menurun, pengangguran cenderung meningkat. Yang ketiga, model sampai AS atau agregat demand dan agregat supply, serta konsep output gap. Pandemi menyebabkan guncangan pada sisi permintaan dan penawaran, sehingga output aktual berada di bawah potensi ekonomi atau terjadi output gap negatif. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja dan pengangguran meningkat. Dengan teori-teori tersebut, kita dapat memahami bahwa lonjakan pengangguran pada masa pandemi terutama dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dan gangguan aktivitas produksi. Sekian dari saya. Baik, pada slide kali ini, saya akan membahas 3 faktor utama yang menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran di Indonesia. Pertama, percepatan digitalisasi telah menyebabkan displacement atau pergeseran tenaga kerja tradisional
yang artinya banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia kini digantikan oleh teknologi, sehingga terjadi pengangguran yang bersifat struktural dan sulit pulih dalam jangka pendek. Selanjutnya yaitu penurunan agregat demand atau AD. Penurunan konsumsi dan investasi masyarakat mendorong terjadinya PHK siklikal. Ketika daya beli turun, perusahaan mengurangi produksi dan akhirnya memangkas tenaga kerja. Yang ketiga, pasar kena dual. Meskipun tingkat pengangguran terbuka atau TPT hanya naik secara moderat secara statistik, dampak sesungguhnya jauh lebih besar. Hal ini dikarenakan sebagian besar pekerja kita berada di sektor informal yang tidak memiliki jaringan pengaman sosial yang memadai. Selanjutnya, kita akan mengevaluasi kebijakan yang sudah diambil pemerintah dan Bank Indonesia dalam merespon kenaikan pengangguran ini. Yang pertama yaitu Kartu Pekerja. Kartu Pekerja memberikan pelatihan beserta insentif sebesar 3,55 juta dan telah menjangkau lebih dari 5,5 juta peserta. Namun, efektivitas pelatihannya masih bervariasi. Tidak semua pelatihan relevan dengan kebutuhan industri. Yang kedua yaitu program PNN. 665,2 triliun. Program pemulihan ekonomi nasional senilai 695,2 triliun difokuskan pada kesehatan, UMKM, dan perlindungan sosial. Program ini berhasil mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam, namun di sisi lain menyebabkan defisit anggaran yang meningkat. Yang ketiga yaitu kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia merespon dengan menurunkan BI rate dan melakukan kuantitatif easing dalam jumlah besar. Likuiditas di perbankan terjaga, namun transmisi ke sektor real masih terbatas. Artinya, uang belum sepenuhnya mengalir ke dunia usaha. Yang keempat yaitu kelemahan keseluruhan. Secara umum, kelemahan dari semua kebijakan ini adalah perlindungan bagi pekerja informal masih terbatas dan program reskilling belum sepenuhnya menjawab mismatch struktural antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri. Materi saya selanjutnya yaitu rekomendasi kebijakan. Berdasarkan analisis dan evaluasi tadi, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang kami usulkan, yang dibagi dalam 3 cakrawala waktu. Yang pertama, jangka pendek, 0 sampai 1 tahun. Dalam jangka pendek, prioritas utama adalah memperluas jaminan kehilangan pekerjaan ke sektor informal, mengakselerasi program infrastruktur padat karya agar bisa langsung menyerap tenaga kerja, serta menyederhanakan perizinan UMKM agar lebih banyak usaha kecil bisa tumbuh dan merekrut pekerja. Yang kedua, jangka menengah 1 hingga 3 tahun. Dalam jangka menengah, reformasi pelatihan vokasi perlu dilakukan agar lebih link and match dengan industri. Selain itu, perlu dikembangkan kawasan ekonomi digital di kota Tier 2 serta program matching berbasis real time untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan secara lebih efisien. Yang ketiga, jangka panjang, lebih dari 3 tahun. Untuk jangka panjang, kita perlu mendiversifikasi struktur ekonomi menuju industri bernilai tambah tinggi agar tidak terlalu bergantung pada sektor padat karya konvensional. Bersamaan dengan itu, skema perlindungan sosial perlu dikaji agar lebih universal dan mampu menjangkau seluruh lapisan pekerja. Berdasarkan analisis yang telah kami sampaikan, pandemi COVID-19 menyebabkan lonjakan TPT dari 4,99% menjadi 7,07% dalam 6 bulan, dengan pengangguran yang bersifat gabungan, yaitu ada cyclical, friksional, dan struktural. Meskipun kebijakan PEM dan Bank Indonesia berhasil mempercepat pemulihan, tetapi perlindungan pekerja informal masih menjadi celah utama. Untuk itu, Indonesia memerlukan perlindungan sosial yang inklusif, skilling tenaga kerja, dan diversifikasi ekonomi demi resiliensi jangka panjang. Baik, sampai sini presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat atau ada kesalahan dalam penyampaian materi dari kami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.